Wilayah Palu, Sulawesi Tengah, diguncang gempa bumi tektonik cukup kuat pada Selasa 16 Juni sekitar pukul 11:27:45 WITA. Hasil analisis Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menunjukkan gempa ini memiliki parameter pemutahiran dengan magnitudo 6,7. Pusat gempa, epicenter, terletak pada koordinat 1,03 derajat LS dan 120,24 derajat BT. Tepatnya, gempa berlokasi di darat pada jarak 42 km arah tenggara Palu, Sulawesi Tengah, dengan kedalaman sangat dangkal, yakni 10 km. Direktur Gempa Bumi dan Tsunami BMKG menjelaskan bahwa jika memperhatikan lokasi epicenter dan kedalaman hiposenternya, gempa yang terjadi merupakan jenis gempa bumi dangkal. Gempa ini dipicu oleh aktivitas sesar aktif di wilayah tersebut. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan turun, normal fault, tulis BMKG dalam keterangan resminya, Selasa 16 Juni. Berdasarkan estimasi peta tingkat guncangan, Shakemap, dan hasil observasi instrumentasi, getaran gempa dirasakan di sejumlah wilayah Sulawesi yakni Palu, Sigi, Polewali Mandar, Mamasa, Mamuju, Pasangkayu, Pinrang, Parepare, Pohuatu, Boalemo, Kabupaten Gorontalo Utara, Kabupaten Gorontalo. Persebaya Surabaya resmi menambah amunisi lokal untuk menghadapi kompetisi musim 2026-2027 dengan memperkenalkan 5 pemain anyar sekaligus. Nama-nama yang diumumkan meliputi Reza Arya Pratama, Syahrul Lasinari, Diki Kurniawan, Ricky Pratama, dan Yusuf Meilana. Pengumuman tersebut disampaikan melalui unggahan di akun Instagram resmi klub pada Selasa 16 Juni malam. Kelima pemain dipastikan telah menjadi bagian dari skuad Bajul Ijo setelah menyelesaikan seluruh tahapan administrasi dan menjalani tes medis. Dalam perkenalannya, Persebaya menggunakan gaya komunikasi yang akrab dengan para pendukungnya. Melalui keterangan unggahan, klub menuliskan, "Rek, Iki Cakmin langsung perkenalkan 5 rekrutan lokal anyar Persebaya." Setelah itu, manajemen memperkenalkan satu persatu pemain yang direkrut untuk memperkuat tim asuhan Bernardo Tavares pada musim mendatang. Kehadiran Reza Arya Pratama, Syahrul Lasinari, Diki Kurniawan, Ricky Pratama, dan Yusuf Meilana pun mendapat respons positif dari bonek dan bonita yang telah menantikan perkembangan terbaru aktivitas transfer Persebaya jelang bergulirnya musim 2026-2027. Universitas Muhammadiyah, Unismuh, Makassar menggelar kegiatan Jalan Sehat dalam rangka memeriahkan Milad ke-63 yang bertepatan dengan 1 Muharram 1448 Hijriah, Selasa 16 Juni. Kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Jadi Kampus yang puncaknya akan digelar pada 19 Juni 2026. Rektor Unismuh Makassar, Dr. ABD Rahim Nanda, mengatakan kegiatan tersebut tidak hanya bertujuan menghadirkan kemeriahan perayaan Milad, tetapi juga mempererat hubungan antara sivitas akademika dengan masyarakat. Hari ini Universitas Muhammadiyah Makassar menyelenggarakan gerak jalan sehat dalam rangka Milad Muhammadiyah ke-63. Paling utama adalah membangun silaturahim bersama seluruh sivitas akademika dan juga mengundang masyarakat umum agar lebih dekat dengan Universitas Muhammadiyah Makassar, ujarnya. Menurut Rahim, berbagai kegiatan disiapkan untuk menyemarakkan perayaan, termasuk undian berhadiah dengan hadiah utama paket umrah. Namun, ia menegaskan hadiah umrah tidak diperuntukkan bagi pimpinan maupun pejabat struktural kampus.
Hadiah umrah memang diperuntukkan bagi stakeholder, staf, dan masyarakat umum yang ikut dalam kegiatan Semarak Unismuh ini, katanya. Pedagang es kelapa yang berjualan di kawasan Benteng Rotterdam mendesak Ketua DPRD Makassar segera menggelar rapat dengar pendapat RDP sebelum rencana penertiban pada 21 Juni mendatang. Koordinator Lapangan Aksi, Yayat, mengatakan forum tersebut dinilai penting agar seluruh pihak, mulai dari pemerintah kota, camat, hingga perwakilan pedagang, dapat duduk bersama mencari solusi atas polemik relokasi. Yang kami desak adalah Ketua DPRD memastikan kapan RDP dilaksanakan sebelum tanggal 21 Juni. Kami juga meminta salinan surat yang dikirimkan ke wali kota agar ada kepastian jadwal, kata Yayat saat ditemui di sela aksi, Rabu 17 Juni. Menurutnya, hingga kini para pedagang belum memperoleh informasi mengenai waktu pelaksanaan RDP meski sudah beberapa kali melakukan unjuk rasa. Karena itu, massa memilih bertahan di halaman DPRD sebagai bentuk tekanan agar aspirasi mereka mendapat perhatian. Kami merencanakan pendudukan sampai tanggal 21 Juni. Kalau perlu kami menginap secara tertib untuk mendesak Ketua DPRD segera mengupayakan RDP karena beberapa aksi sebelumnya juga tidak pernah ditindaklanjuti, ujarnya.